Kasus dugaan korupsi Masyarakat selalu menghadapi tantangan-tantangan di dalam hidup mereka, mulai dari korupsi, kolusi, Anwar Usman yang dan dilaporkan ke nepotisme. KPK terkait tuduhan melakukan Siapa yang dapat kolusi dan menyelesaikan nepotisme. masalah-masalah ini? Halo Sobat IPM, perkenalkan nama saya Robi Kepno. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian good governance. Apa itu good governance? Mari simak penjelasan video berikut ini. Oke Sobat IPM, jadi kata good governance sendiri berasal dari bahasa Inggris. Good yang artinya baik, governance artinya pemerintahan. Jika digabungkan, good governance diartikan sebagai tata pengelolaan pemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan yang baik. Pada dasarnya, good governance, penerapan pemerintahan yang baik adalah pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Halo Sobat IPM, perkenalkan nama saya Daud Wamrau. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan konsepsi good governance. Yang pertama ada partisipasi. Good governance menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang kedua ada penegakan hukum. Hukum harus diterapkan secara adil dan konsisten sehingga masyarakat dapat merasakan aman dan terlindungi. Yang ketiga ada partisipasi. Partisipasi informasi harus tersedia dan dapat dilaksanakan oleh publik sehingga masyarakat dapat memahami proses pengambilan keputusan. Dan yang keempat ada daya tangkap. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Dan yang kelima, berorientasi kepada konsensus. Tata pemerintah yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi masyarakat. Dan di sini yang keenam, keadilan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka semua. Dan yang ketujuh, efisiensi dan efektivitas. Proses pemerintahan dan lembaga-lembaga. Penumbuhan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan sehingga menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Dan yang kedelapan, akuntabilitas. Para pengambil keputusan di pemerintah sektor publik, swasta, dan organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun lembaga-lembaga yang berkepentingan. Dan yang kesembilan, visi strategis. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia. Oke Sobat IPM, di sini saya akan kembali menyebutkan 9 karakteristik good governance. Jadi yang pertama adalah partisipasi, yang kedua penegakan hukum, yang ketiga transparansi, yang keempat peduli atau daya tangkap, yang kelima berorientasi pada konsensus, yang keenam keadilan, yang ketujuh efisiensi dan efektivitas, dan yang kedelapan akuntabilitas, dan yang terakhir yang kesembilan yaitu visi strategis. Demikian 9 karakteristik good governance. Nah, yang berikut adalah konsepsi good governance. Good governance sebagai proses mencakup interaksi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam pengambilan keputusan. Dan yang berikut, good governance dan pembangunan berkelanjutan, mengedepankan pembangunan yang mempertahankan aspek lingkungan sosial dan ekonomi secara seimbang. Dan yang berikut, penguatan kapasitas, memperkuat kapasitas lembaga pemerintah dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Dan yang berikut, desentralisasi, memberikan kekuasaan kepada tingkat pemerintah yang lebih rendah untuk meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas. Dan yang berikut, inovasi teknologi, menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, partisipasi, dan efisien dalam pemerintah. Halo Sobat IPM, perkenalkan nama saya Barewai Samkoyei Lambert Kespo. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang
good governance di tengah tantangan globalisasi, yang dimana good governance ini di tengah tantangan globalisasi semakin penting dalam konteks globalisasi, di mana interaksi antar negara, budaya, dan ekonomi semakin intensif. Nah, definisi good governance merujuk pada suatu proses dan struktur, di mana proses dan struktur ini diambil oleh pemerintah dan lembaga publik yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan responsif terhadap masyarakat. Nah, teman-teman, berikut ada beberapa tantangan globalisasi. Yang pertama, intervensi ekonomi. Yang kedua, perubahan sosial dan budaya. Yang ketiga, ketidakadilan sosial. Dan yang keempat, isu lingkungan atau masalah lingkungan yang terjadi saat ini. Halo Sobat IPM, perkenalkan nama saya Israel Puraro. Di sini saya akan menyebutkan 5 peran good governance dalam menghadapi tantangan. Yang pertama yaitu membangun kepercayaan publik. Yang kedua, menjamin keadilan. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam. Yang keempat, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dan yang kelima, adaptasi terhadap perubahan. Nah teman-teman, di sini juga saya akan menjelaskan 3 contoh implementasi good governance. Yang pertama, ada kerjasama internasional. Negara-negara berkolaborasi dalam forum internasional untuk mengatasi isu-isu global seperti perubahan iklim, perdagangan, dan keamanan. Nah, yang kedua, inovasi dalam layanan publik. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Yang ketiga, penguatan institusi. Membangun institusi pemerintah untuk memastikan bahwa mereka mampu menghadapi tantangan yang muncul akibat globalisasi. Nah teman-teman, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi sebagai musuh bersama di dalam perspektif good governance. Nah, di Indonesia kita menyebut korupsi sebagai KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi ini sendiri pun mengarah kepada berbagai tindakan gelap dan tidak sah. Definisi ini pun berkembang di dalam kalangan masyarakat, sehingga dapat diartikan bahwa korupsi merupakan salah satu tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. Oke, sekian penjelasan video dari kami kelompok 18. Kiranya materi yang kita sampaikan ini bisa dipahami oleh Bapak dosen dan juga teman-teman semua, dan bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Sekian penjelasan video dari kami.